Perkenalkan, nama saya Zaid Harisa dengan NIM 602240449. Saya Bintang Arif Atala dengan NIM 60224046. Saya Dina Nur Almi dengan NIM 60222447. Ada banyak sekali permasalahan yang terdapat di dalam video tersebut, di mana yang pertama itu ada aspek sosial. Yang pertama, kurangnya literasi keuangan dan digital. Itu banyak masyarakat yang tidak mengetahui, bahkan tidak tahu bagaimana sih cara menggunakan dompet digital dan juga manfaat dari menabung secara digital. Yang kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap privasi dan keamanan, di mana masyarakat itu takut akan akunnya yang diretas, saldonya yang hilang, karena kepercayaan merupakan penerapan atau fondasi awal dalam keuangan digital. Yang ketiga, itu ada aspek ekonomi, di mana biaya transaksi dianggap mahal karena masyarakat yang berpenghasilan rendah lebih cenderung memilih transaksi secara tunai karena dianggap transaksi tersebut tidak mengandung biaya tambahan. Yang kedua, itu ada skala penyedia layanan kecil di desa. Fintech sulit bertahan di suatu daerah yang dimana daerah tersebut itu penggunanya sedikit. Yang keempat, itu ada aspek regulasi dan kebijakan, di mana itu pengawasan dan juga regulasi yang belum kuat, di mana banyak fintech baru yang beroperasi tanpa adanya izin dari OJK dan pengawasan yang belum kuat. Yang kedua, itu adanya tumpang tindih antar lembaga, adanya campur tangan peran dari OJK, Bank Indonesia, dan juga Kominfo yang belum jelas dan belum sinkron satu sama lain. Hambatan pada aspek sosial yang pertama, kurangnya edukasi dari pihak bank atau financial teknologi masih terbatas, apalagi di desa-desa terpencil. Yang kedua, adanya perbedaan generasi. Biasanya generasi muda cenderung lebih bisa beradaptasi pada teknologi daripada generasi tua. Yang kedua, pada aspek teknologi. Yang pertama, biasanya aplikasi-aplikasi finansial teknologi itu cenderung berat, apalagi untuk HP yang berspesifikasi rendah. Yang ketiga, pada aspek ekonomi. Hambatan pada aspek ekonomi yang pertama, kurangnya edukasi keuangan digital pada UMKM. Padahal ini bisa untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, adanya ketergantungan masyarakat pada uang tunai. Terakhir, pada aspek regulasi. Hambatan pada aspek regulasi yang pertama, adanya kurangnya edukasi hukum digitalisasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, penegakan perlindungan kepada masyarakat itu belum maksimal. Meskipun ada hambatan, implementasi layanan finansial digital membawa berbagai peluang bagi komunitas lokal. Yang pertama, ada inklusi keuangan yang lebih luas. Dengan digitalisasi, orang-orang yang sebelumnya unbanked bisa terhubung ke layanan keuangan formal seperti tabungan, pembayaran, kredit, asuransi dengan biaya yang lebih rendah dan akses yang lebih mudah. Ada inovasi produk keuangan mikro. Dengan dana digital, penyedia layanan bisa merancang produk kredit, tabungan, asuransi mikro yang lebih tepat sasaran, seperti micro insurance, micro loan dengan tenor pendek dan lain-lain. Ada pengembangan ekosistem digital lokal. Peluang bagi agen lokal, usaha mikro, pedagang kecil untuk menjadi titik layanan cash in atau cash out, mitra distribusi, atau mengintegrasikan layanan digital ke bisnis mereka. Misalnya, menerima QRIS atau dompet digital. Yang terakhir, ada solusi. Solusi yang bisa dilakukan pada aspek sosial yaitu bisa berupa dengan mengadakan edukasi dan pelatihan gratis baik di tingkat desa maupun UMKM dengan cara menggunakan dompet digital dan transaksi online. Yang kedua, yaitu aspek teknologi. Bisa dengan peningkatan jaringan, pengembangan aplikasi ringan bagi HP spesifikasi rendah, dan yang terakhir bisa dengan menyediakan opsi layanan offline, misalnya dengan SMS atau agent. Solusi dari aspek ekonomi yaitu memberikan biaya intensif atau promo dengan membebaskan biaya transaksi pada awal penggunaan untuk menarik pengguna baru. Lalu kita juga mengedukasi masyarakat dan UMKM mengenai keuntungan menggunakan layanan digital yang aman, cepat, dan efisien.